Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semuanya baik-baik. Puji Tuhan ya, sudah lumayan stabil kita kebaktian ya. Nah, yang musik bisa kembali ke tempat mungkin. Saya bersaksi tahu nggak? Saya bisa tidak terjangkit bahkan. Ya. Itu benar-benar kasih karunia Tuhan. Benar-benar kasih karunia Tuhan. Anda bisa bayangkan, staf kena semua. Ya, di TU. Mahasiswa banyak yang kena waktu ramai-ramainya dulu. Ya. Mahasiswi kena semuanya. Ya, Stephen kena. Gitu. Yang paling saya kaget bukan main. Melody kena. Padahal udah peluk-peluk saya. Cium-cium. Ya, puji syukur pada Tuhan. Ya. Saya aman di tangan Tuhan. Supaya bisa hidup bagi Tuhan lagi ke depan. Saudara mau hidup bagi Tuhan lagi? Amin ya. Ke depan. Nggak tahu berapa panjang, berapa lama lagi. Yang jelas ya, sehari kah, sebulan kah, setahun kah, 10 tahun kah, kita masih hidup bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang amat besar Tuhan. Amat besar. Engkau mengasihi kami. Bahkan sangat mengasihi mereka yang belum dijangkau oleh firman-Mu Tuhan. Engkau mau mereka diselamatkan. Engkau mau tidak ada satu orang pun yang binasa. Engkau Allah yang maha kasih. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah di sini, yang berkumpul, yang sudah Engkau selamatkan. Tuhan, kiranya kasih-Mu sungguh menggetarkan kami. Dan kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Walau berapapun panjang umur kami mau itu dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Saya ingin ajak jemaat buka 2 Korintus. 2 Korintus. Tema khotbahnya masih tetap hidup bagi Tuhan. Part berapa? Saya sendiri lupa. 9. Oke. Mungkin kita akan terus setahun. Hidup bagi Tuhan. Ya. Temanya hidup bagi Tuhan. Ini tema kecilnya dengan cara berani menderita bagi jemaat Tuhan. Coba kita baca 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Bagaimana cara kita hidup bagi Tuhan? Anda lihat bagaimana cara Paulus hidup bagi Tuhan. Kita baca 2 Korintus pasal 11. Ayat 23 sampai 28. 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua
jemaat. Ya. Semua yang kita baca itu, saya belum ngalamin. Belum ngalamin satu pun. Diderah, dicambuk 5 kali, 1 kali 40 kurang 1 pukulan. 1 kali 39 kali. Boleh dicambuk. Ya, Anda boleh coba. Berapa dahsyat. 3 kali dilemparin batu. Dirajam. Sebenarnya Paulus sudah disangka mati 1 kali. Jadi yang rajamnya itu udah pada pergi. Murid-muridnya datang pikir ngambil mayatnya untuk dikubur. Masih hidup. Dibawa pergi dirawat. Hidup lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tercatat dalam sejarah. Paulus mati dipenggal kepalanya di kota Roma. Karena dia terlalu berani menegur Kaisar saat itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang seperti itu, dia bilang, semua itu dia alami, semua itu dia lakukan, semua itu dia tahan. Saudara, apa kalimat terakhir yang kita baca? Semua itu adalah untuk memelihara jemaat. Memelihara jemaat. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa jemaat begitu penting? Mengapa jemaat itu begitu berharga? Tanya Pak Timotius dan yang lain yang sejak awal. Waktu Grafe baru berdiri beberapa puluh orang, saya bilang, kamu tahu nggak, di mata Tuhan Grafe lebih berharga dari Indonesia. Mereka kaget ya, kalau ada orang khotbah macam begitu. Lebih berharga dari Amerika. Mengapa? Nggak ada di dalam Alkitab negara itu tubuh Kristus. Nggak ada di dalam Alkitab itu Amerika bisa tubuh Kristus. Nggak ada. Yang disebut tubuh Kristus itu adalah jemaat. Maka itu Paulus bilang, dia rela. Malah di dalam Kolose pasal 1, coba kita baca lagi. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Ayat yang ke-24. Kolose pasal 1. Ayat yang ke-24. Apa katanya? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Wah, dia senang. Saya sebenarnya mau pakai C baca ini. Tapi harus mempunyai pemahaman jemaat yang benar. Paulus bilang dia bersuka cita. Setiap kali dia menderita, dia bersuka cita. Mengapa? Karena berarti dia dapat menggenapkan dalam tubuhnya penderitaan Kristus untuk jemaatnya yang masih kurang, dia tambahin. Oh, hebat sekali, saudara. Nah, jemaat ini demikian penting, saudara. Jemaat demikian penting. Jemaat itu tubuh Kristus. Oleh sebab itu doa jemaat itu doa yang luar biasa, permintaan tubuh kepada kepala. Ya. Kalau tubuh, perut sudah keroncongan, kepala harus pikir, kemana kita cari makan. Permintaan tubuh kepada kepala. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya jemaat ini. Di zaman perjanjian baru, sejak Yohanes Pembaptis sampai rapture, sampai terangkat, di mata Tuhan yang terutama, terutama sekali Tuhan perhatikan, terpenting, itu adalah jemaat yang katanya adalah tubuhnya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita punya proyek
yang Grafe lakukan. Karena ini menerangi hati kita, menerangi hati saya. Ada banyak yayasan penginjilan, ada banyak proyek. Mereka menginjil. Dulu saya pernah terlibat di dalam lembaga yang menginjil. Menginjil di kampus. Saya rajin sekali itu, saya rajin menginjil di kampus. Tapi tidak bikin jemaat. Oh, tidak bikin jemaat, ini something wrong. Itu berarti cuma separuh dari keinginan Tuhan. Kalau semua orang menginjil, tidak bikin jemaat, nah apa yang jadi? Apa yang jadi? Kekristenan akan berhenti satu generasi ini. Ya. Karena di jemaatlah ini diteruskan. Nah itulah sebabnya Grafe sejak start, kita tahu, kita kirim orang keluar, menginjil, harus mulai jemaat. Berapa orang pun harus mulai jemaat. Karena jemaat ini tubuh Kristus. Inilah misi yang paling Tuhan inginkan. Yaitu pergi keluar memberitakan Injil. Ketika ada orang diselamatkan, berapapun jumlahnya, himpun mereka dalam pertemuan jemaat. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Yang penting itu bukan kumpulnya loh, tapi dalam namaku. Karena ada orangnya kumpul karaokean, tak apalah, ya enggak? Yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Itu jemaat maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini ada jemaat. Akhirnya tahun 95 berdirilah sebuah jemaat. Sebuah jemaat yang benar, yang sungguh-sungguh pada waktu start. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya baru pulang sampai ke Indonesia tahun 95, menyelesaikan doktor, banyak gereja mau saya waktu itu. Sampai ada gereja yang kirim cek tanpa saya minta, kirim cek. Saya mau tanya, saya gimana ini, kita uangkan nggak? Oh saya bilang kita nggak minta, dia kasih, ya udah dicairin aja gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oh mereka minta, saya bilang tidak, minta maaf tidak bisa. Lalu ya saya mau di denominasi mana? Di sinode mana? Enggak, saya tidak. Saya mau bikin jemaat sendiri. Bikin jemaat sendiri. Ya. Lah, susah. Susahnya bukan main. Orang yang ikut awal tuh tahu berapa susahnya pada waktu itu, berapa susahnya. 2 tahun pindah 6 kali. Ya, saudara, 2 tahun pindah 6 kali, susah. Tapi kata Rasul Paulus, aku mau menggenapkan dalam tubuhku penderitaan yang kurang dari penderitaan Kristus kepada jemaatnya. Aku mau tambahin. Wah itu hebat sekali. Makanya saya bilang, saya belum ngalamin apa yang tadi kita baca itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, Grafe berdiri. Akhirnya Grafe, visi kita ke depan, saya bilang, berdiri. Jemaat ini adalah jemaat yang Tuhan inginkan. Jemaat ini harus melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya. Kehendak Tuhan itu apa? Memenangkan jiwa, menyelamatkan sebanyak mungkin orang, dan kita bisa mendirikan sebanyak mungkin jemaat di mana-mana sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini kehendak Tuhan. Dan walaupun dengan 2 orang murid full time waktu itu, STT Grafe berdiri. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanya orang-orang awal, ya. Saya mengajar dari jam 8 sampai malam. Jam 5 pagi saya sudah duduk di atas komputer, ya. Maka itulah bisa menghasilkan banyak buku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang harus kita lakukan. Nah harus ada jemaat berdiri. Jemaat sudah berdiri satu, jemaat harus berdiri di mana-mana. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, kita tahu inilah yang Tuhan paling mau. Yaitu apa? Memberitakan Injil untuk menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Kemudian orang yang sudah diselamat di sebuah tempat, di sebuah lokasi, kita kumpulkan menjadi jemaat. Dan kemudian mereka juga dengan segenap hati, segenap kekuatan juga berusaha untuk menjangkau yang lain. Demikianlah terjadi
multiplikasi jemaat di mana-mana bisa memenuhi seluruh muka bumi sebenarnya. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa itu tidak indah? Ya, saudara, kita ada di dalam the right track. Ini jalur yang benar, sudah jalur yang benar. Dan supaya ini bisa terjadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, diperlukan dua komponen. Ada orang yang menjadi ujung tombak, dan ada orang yang menjadi gagang tombak. Ada orang yang mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan seumur hidup. Ada orang yang mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan hidupnya. Ini yang saya mau katakan. Siapakah orang-orang? Kita berseru-seru kepada. Siapakah orang yang mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan? Ini adalah persembahan yang terindah, saudara. Seluruh hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada persembahan yang lebih besar dari ini lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Hana berdoa sambil menangis. Menangis, nggak tahu dia seperti apa, mungkin goyang-goyang juga, mungkin nggak tahu dia seperti apa, sehingga Imam Eli menyangka dia agak sinting. Waduh, mabuk ini. Perempuan, dia bilang, ini kalau mabuk begini jangan siang-siang bolong dan di kemah Tuhan lagi. Habis Hana bilang apa? Bukan itu Bapak, bukan itu ya. Saya meminta seorang anak laki-laki yang akan saya persembahkan kembali kepada Tuhan. Saya akan persembahkan. Maka imam besar waktu itu Eli berkata, kiranya Tuhan mengabulkan permintaan kamu. Oh, dia menepati janjinya. Setelah Samuel lahir, Tuhan tambah dia beberapa anak lagi. Sehingga yang pertama itu Samuel. Ya, dia datang antar. Samuel masih kecil. Inilah yang saya minta dulu, yang Bapak kira saya lagi mabuk. Dan diserahkan, dipersembahkan. Dan Samuel tercatat dalam sejarah bangsa Yahudi, ya, sebagai hakim terakhir. Kemudian mereka tidak punya hakim lagi dan masuk ke dalam zaman kerajaan Saul pertama, Daud, dan seterusnya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dipersembahkan kepada Tuhan. Hari ini punya renungan yang saya pass, ya toh. Itu ya, sebelum lahir orang tuanya sudah berdoa, anak saya ini kalau lahir katanya ya, nanti besar dia akan jadi misioneri. Jadi pada waktu Lutherais sampai ke rumah itu, pas anak itu lahir dan bapaknya bilang sama Lutherais, seorang misioneri barusan lahir, masih bayi. Seorang misioneri barusan lahir katanya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya. Di abad-abad 17, 18, 19 kita membaca banyak orang tua dari anaknya masih kecil sudah berdoa, nah kamu nanti besar jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan itu adalah yang terindah, terbaik ya. Oh pengkhotbah besar, pengkhotbah hebat-hebat yang dipakai Tuhan amat-amat sangat banyak. Kalau saya baca riwayat hidup mereka, biografi mereka, adalah mereka yang dipersembahkan oleh orang tuanya dengan sepenuh-penuh hati. Karena pada zaman itu masih ada banyak orang tua yang merasa bahwa apalagi yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan yang lebih mahal dari anak yang saya sangat sayang ini. Apalagi yang bisa. Oleh sebab itu mereka mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Wow,
Zaman berubah, orang yang mengasihi Tuhan makin berkurang. Banyak ibu-ibu zaman sekarang buru-buru persembahkan anaknya. Nah, kalau besar jangan jadi hamba Tuhan ya. Lu nggak bisa kaya, ya nanti repot kamu, ya toh. Repot sekali. Tadi Michelle di bawah kasih lihat sama saya, dia bilang ada itu loh, dia malah ada apa blog atau apa gitu di internet yang mengekspos hamba-hamba Tuhan yang gila. Pakai jamnya berapa ratus juta punya segala macam. Oh, saya bilang kalau jam tangan saya jangan khawatir. Jam tangan saya semuanya dikasih orang punya, gitu. Jam saya dikasih orang punya ya enggak? Saya punya sih jangan khawatir. Saya bilang, wah saya mana mau beli misalnya jam yang harganya terlalu mahal begitu. Bikin satu kamar di Villa Bandung jauh lebih berguna, betul nggak? Daripada ditenteng-tenteng di sini, itu waduh, ya enggak. Nah, pen saya juga kalau saya beli pen, beli yang apa? 5.000 ya, karena 10.000 punya itu. Kalau pen yang mahal ya saya dikasih yang Montblanc loh, mahal itu. Montblanc loh, mahal itu. Jadi kalau orang pinjam gua lirik ini, waduh gitu. Nanti enggak balikin. Jadi kita malah pusing gitu ya enggak. Ada kalau yang 5.000 enggak balik juga kita enggak cari lah di mana itu. Nanti beli lagi di Alfamart sebelah gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya know. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang jadi saya bilang, ibu-ibu ya zaman sekarang berapa banyak yang mempersembahkan anaknya. Nah ya kalau kamu besar, yang punya putri nggak punya putra bodoh. Nah kalau kamu mau menikah, jangan cari yang itu begajul-begajul, hati-hati ya toh. Yang lain hamba Tuhan lah yang terbaik gitu. Oh saudara yang saya kasih, karena yang demikian inilah ya. Maka zaman dulu muncul banyak misioneri, saudara. Oh, misioneri yang hebat-hebat, saudara. Ya. Misioneri pelayanan dibandingkan dengan zaman sekarang. Walah. Kita lihat kalau baca riwayat hidup mereka, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Ini saya kan baru dengar video dari misioneri yang pergi ke Papua, yang ke suku Sawi itu. Berapa kali dia sampai kena itu apa malaria, bolak-balik kena malaria. Wah, anaknya segala macam semuanya itu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus hebat. Diperlukan orang tua yang begitu happy, sukacita anaknya melayani Tuhan. Itu satu poin. Dan bagaimana kemudian ada orang itu sendiri, wakil nggak bisa. Kalau orang tuanya saja yang mau melayani Tuhan, anaknya nggak mau, apa boleh? Nggak bisa. Dulu ada dua orang tua, bapak dan ibu. Ya. Dia datang bawa anaknya, Pak Suhento, anak saya ini masuk sekolah Alkitab. Saya bilang, apa dia sendiri mau nggak? Ya kami sudah omong banyak. Ya masuk ke sini. Tapi bukan dia mau punya, bapaknya mau punya. Repot kita. Ya, repot ya toh. Pokoknya dia bikin ulah terus di sini. Sampai dia mau nipu saya. Anda bisa bayangkan, mahasiswa saya mau nipu saya. Hebat juga ya toh. Dia bilang mamanya sakit di rumah sakit RSCM. Nggak ada uang untuk keluar. Kurang berapa? Saya tanya. Zaman itu ya, belasan. Kurang 350.000. Ya kalau hitungan sekarang kira-kira 3,5 juta. Sebenarnya saya nggak banyak duit gitu. Tapi kalau ini orang mamanya sakit nggak ada uang untuk keluar, kamu bisa bayangkan gitu. Jadi saya suruh saya bilang kasihanlah dia nggak bisa keluar dari rumah sakit, bagaimana ya toh. Kurang berapa? 350.000. Saya bilang kasih dia. Tapi saya nggak kasih ke tangan dia. Saya kasih ke Kurnia, saya bilang, ini orang mamanya di rumah sakit loh, ya, nggak bisa keluar karena nggak bayar ini katanya, belum ada BPJS waktu itu. Nah, saya bilang kau pegang ini uang, jangan sampai jatuh ke tangannya ya. Kamu sendiri yang harus bayar ke loket, saya bilang gitu. Pokoknya ini jangan sampai jatuh ke tangan dia. Ada Kurnia bonceng dia naik motor sana, puter-puter RCM, dia lupa mamanya di kamar apa, bingung nggak? Aduh. Putar sana, putar sini, putar. Berkali-kali dia bilang Kurnia, Pak, dia bilang, Kak, saya yang bayar deh, kakak pulang aja. Kurnia bilang nggak bisa. Pak Suhento sudah pesan, saya yang mesti bayar ke kasir. Udah berkali-kali, akhirnya dia terpaksa dia buka. Mama saya nggak sakit, ada di rumah. Ya ampun, mamanya di rumah. Kurnia bawa dia pulang. Balik ke sini kasih tahu. Bohong Pak dia Pak.
Kenapa bisa bohong? Mamanya ada di rumah kok. Kami pergi ke rumah, dia malah bikin teh. Wow. Jadi dia bilang mamanya sakit. Dia bohong, Pak. Dia mau dapat duit itu aja. Saya suruh Susi, waktu itu Susi masih jadi TU. Susi sebelah. Bikin surat, dia dikeluarkan. Habis dikeluarkan, mamanya datang sama kakak perempuannya. Tolonglah Pak Suwento, dia bisa diterima. Dia memang anak nakal Pak. Kami pikir dia masuk sekolah kita bisa jadi baik. Nah gila kakak begitu ya. Kita yang jadi susah. Jadi satu keluarganya lihat ini anak yang nggak bisa diurus gitu doh ya lah. Puyengnya bukan main-main gitu ya. Mereka punya pikiran masukkan dia ke sekolah Alkitab aja, mungkin dia akan jadi baik gitu loh. Mereka pindahkan kerepotan di rumahnya ke sekolah kita. Ya ampun, nggak bisa, bukan dia yang mau kok, orang tuanya yang mau. Nah jadi sekarang ini, oke, ada orang tua yang sangat mau anaknya melayani Tuhan. Ini bukan hal yang bisa dipaksa. Dia sendiri harus mau, ya enggak? Dia sendiri, doakan boleh, doakan ya. Nah orang anak kan sering dengar orang tuanya doa. Kadang-kadang doa kita kan perlu agak sedikit kencang biar dia dengar. Tuhan, ya biar dia besar nanti dia melayanimu. Ya doa. Ya enggak? Karena dia dengar kita doa. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan kalau dia sendiri timbul, bagaimana? Wah, kalau melayani Tuhan ada panggilannya enggak? Panggilan. Kayak Samuel. Enggak ada tuh. Suhento, enggak pernah, saya juga enggak pernah dengar gitu. Tetapi Alkitab omong apa? Alkitab omong 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Di situ ada kuncinya. 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Apa di situ dikatakan? 1 Timotius 3 ayat. Ya, 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi ada keinginan, ada kehendak dari hati orang itu. Ada keinginan, bukan karena dengar suara. Ya, bukan dengar Paulus, Peter, Suhento, ya, bukan dengar begitu. Ada keinginan di dalam hati, ada kehendak. Nah, kehendak ini munculnya bagaimana? Kehendak ini munculnya bagaimana ini? Ya loh. Kehendak ini muncul nomor 1 yang paling penting, yang paling utama itu orangnya diselamatkan. Orang diselamatkan. Oh, Anda boleh baca tiap-tiap hari renungan This Day in Baptist History yang saya post, ya loh. Biasanya mereka setelah diselamatkan dan sangat mengucap syukur atas keselamatan itu. Pikiran di dalam ucapan syukur itu ingin mengucap syukur yang terhebat apa? Apa yang bisa saya kasih? Kalau Anda sangat bersyukur atas sesuatu hal, sangat amat bersyukur atas itu, pikiran apa? Apa yang saya bisa kasih? Apa yang saya bisa kasih? Apa yang saya bisa persembahkan? Apa? Ya, orang muda, apa yang kau punya? Persembahkanlah kemudahanmu, hidupmu. Oh, ya, saya kasih diriku. Saya sudah sering dengar khotbah dari muda. Setiap kali khotbah menggetarkan hati saya seperti ini, saya selalu berkata, Tuhan, pakailah aku, bisa pakailah aku Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seseorang sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan yang amat sangat, apa yang bisa dia lakukan? Dia akan berkata, Tuhan, apa yang saya bisa kasih yang bisa menyenangkan hatimu? Apa yang bisa? Oh, persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. Persembahkanlah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, timbul keinginan yang di dalam 1 Timotius pasal 3 tadi itu, ya, adalah ketika orang itu diselamatkan dan menikmati kasih Tuhan yang amat besar itu, sehingga timbul di dalam hatinya keinginan untuk melayani Tuhan di sini, kira.
Ya, keinginan untuk melayani Tuhan, keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan muncul di dalam hatinya. Muncul di dalam hatinya. Itulah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau yang macam begini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia hanya berkata, Tuhan, ya, saya hanya mau melakukan kehendak-Mu. Saya hanya mau melakukan kehendak-Mu. Saya pikir Rasul Paulus, katanya Rasul Paulus, ya, pada saat dia diselamatkan, pada waktu dia tuh sebenarnya tadinya kontra, dia tuh pergi ke kota Damsyik mau tangkapin semua orang Kristen, tetapi kepalanya diketok Tuhan sehingga jatuh dari kuda. Lalu dia dibawa ke rumah, ya, di jalan lurus, katanya, atau berapa lurus jalannya. Nah, disitulah akhirnya dia 3 hari 3 malam tidak bisa lihat. Nah, Tuhan hajarin dia, sekarang kau mau tangkap orang, kau jalan aja nggak bisa, coba, ayo, ya nggak mau tangkap orang lagi sekarang. Akhirnya Tuhan suruh, ya, Ananias pergi ke jalan lurus sana, doa untuk dia. Ada seorang namanya Saulus sekarang sedang berdoa, katanya. Ananias kagetnya bukan main. Tuhan, katanya, kami dengar dari orang, dia datang ke sini justru mau tangkap kami semuanya. Lah, kalau saya pergi doa sama dia, sama dengan ngantar untuk diborgol, kan, gitu kan. Tapi Tuhan bilang, sekarang dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan, ya. Dia akan menjadi alatku yang sangat berguna satu hari. Aku akan tunjukkan kepadanya berapa penderitaan yang dia akan alami bagi namaku. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus akhirnya bertobat, terima Tuhan Yesus, dan segera dia memberitakan firman Tuhan. Sampai dia bersaksi. Kamu bisa bayangkan, komandan, ya, FPY, ya, Front Pembela Yahudi, FPY, komandannya loh, dia komandannya, ya, yang pergi ke kota Damsyik mau tangkapin orang, malah dia bertobat. Heboh nggak? Heboh. Dia bersaksi lagi, sekarang dia bersaksi sehingga apa? Orang Yahudi sogok wali kota Damsyik. Semua pintu gerbang ditutup. Zaman itu kota pakai tembok dan ada keluar masuk mesti lewat gerbang. Akhirnya gimana ini? Paulus tak bisa keluar. Tahu nggak apa? Ada rumah yang dekat tembok, dia diturunkan pakai keranjang, diturunkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus pergi memberitakan Injil. Dan dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Tapi dia senang, yang tadi kita baca di dalam Kolose 1 ayat 24. Dia bilang, setiap kali dia menderita, setiap kali dia mengalami kesusahan, kesesahan, dipukulkah, dirajamkah, diapakah, dia bilang apa? Aku bersuka cita. Karena aku diberi kesempatan untuk menggenapkan dengan tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Yesus Kristus bagi jemaatnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa hebat bukan? Ya. Mana ada orang menderita, wah, susahnya bukan main, nangis-nangis, nyesel saya jadi orang Kristen, gitu. Kalau saya jadi ustadz pasti tidak jadi begini, misalnya, kan, gitu. Walah, bukan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap pukulan ditonjokin biar bibirnya sampai pecah, itu semua akan diganti pakai hadiah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Ya, aku bersuka cita. Aku sungguh bersuka cita. Kalau di dalam tubuhku ini aku dapat menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Yesus Kristus untuk jemaatnya. Kalau aku bisa ikut serta di dalamnya, betapa hebatnya itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, seorang yang mau melayani Tuhan, yang bukan karena disuruh orang lain, disuruh orang tua dan lain sebagainya, waduh, bikin masalah. Tapi kalau yang dia datang sendiri atas keinginannya, mempersembahkan hatinya dengan setulus-tulusnya mau melayani Tuhan, tidak ada halangan. Tidak ada kesusahan yang bisa membuat dia kecewa. Tidak ada, saudara. Kecuali dia datang dari kampung, gitu.
Tujuannya apa? Katanya ke Jakarta. Ke Jakarta. Oke, ke Jakarta. Bikin apa di Jakarta? Kuliah. Nggak usah pakai bayar katanya. Tinggal di asrama. Asal pinter nyanyi satu lagu aja apa? Beri syukur, beri syukur. Udah. Oke, datang ke sini. Ya udah, ya toh petantang, petenteng segala macam. Yang macam begini susah diajar. Aduh, susah diajar, nggak mau ikut aturan, ini salah, itu salah. Dia yang paling pinter sedunia, jadi kita pusing sama dia. Ya. Nah susah saudara. Mengapa? Karena bukan dia yang mau. Ya. Ada sesuatu hal yang mendorongnya, bukan yang dari dalam hati. Itulah sebabnya kita baca ayat tadi dikatakan, ya toh. Keinginan dari orang. Benarlah perkataan ini sudah menjadi peribahasa. Benarlah perkataan ini ya. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Zaman itu loh. Kalau zaman sekarang, menghendaki penilik jabatan, menghendaki jabatan gembala. Kalau zaman sekarang, saya mau jadi hamba Tuhan. Kalau bisa macam Pak Suhento begitulah, gitu. Oke lah. Gitu. Kan sekarang dia sudah pakai mobil Lexus katanya. Walah, gitu kan. Ada yang ngomong saya begitu. Saya bilang itu istimewanya Tuhan, atau itu kan mobilnya siapa kan Anda tahu, ya toh. Dan Tuhan yang suruh dia jual, ya toh. Tuhan yang suruh dia jual, gua bisa bayar cicil, ya toh. Nah, itu kan kasih karunia Tuhan, saya bilang ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Tetapi sebenarnya jadi hamba Tuhan, kalau yang ingin sendiri dalam hati, ingin sendiri dalam hati, bukan orang tua yang suruh, bukan. Ya. Anak saya Stephen Andrew 2, Anda semua sudah kenal. Ya. Tanya mereka apa yang saya suruh dia jadi hamba Tuhan. Ya saya doakan saya doakan, sudah pasti saya doakan. Sama Simu, kami doakan, Tuhan, ini anak 2, ya toh, ya anak cuma 2, dua-duanya dipersembahkan kepadamu, ya toh. Sampai Stephen bilang kurang loh Pak, ya, mestinya banyak anak bapak. Saya bilang beda lagi itu. Ya, kalau anak banyak mana bisa pergi ke Amerika, betul nggak? Ya, saya ini berpikiran yang sangat clear. Pada saat saya putuskan mau jadi hamba Tuhan, saya berpikir, jadi hamba Tuhan, ini pasti bisa susah. Saya itu siap susah punya. Saya siap susah. Ini pasti susah. Saya bilang sama Simo, tak boleh banyak-banyak anak kita. Ya, jadi 2 aja, maksimum 2. Kenapa? Andai kata, ya toh, tribulation atau makin susah dekat tribulation, kita mesti lari. Kau pegang 1, aku pegang 1 masih mendingan, gitu kan, ya toh. Jadi 2 aja. Tahu nggak apa? Saya masih muda, umur 20 lebih, pergi ke rumah sakit KB Lestari di vasektomi. Dokternya geleng-geleng kepala sama saya loh, tahu nggak? Dokternya orang Amerika. Kamu benar mau melakukan itu? Saya bilang, benar. Umur kamu berapa? 20 kan. Kamu sudah pikir baik-baik? Ya, sudah pikir. Bayangkan, ya. Karena apa? Saya memang siap menderita untuk Tuhan. Malah saya waktu mau jadi hamba Tuhan tanya Simo, saya bilang gini, kita sekolah, nanti tamat, saya bilang melayaninya di mana? Saya bilang itu di Mandor. Nah orang Kalimantan Barat sini tahu Mandor di mana? Saya bilang di Mandor, di situ ada sungai. Nanti beli tanah di situ sama orang Dayak kan murah, gitu. Nah di situ nanti ya toh, nanti saya mungkin nanti sungainya saya akan belokkan dia sedikit masuk ke tempat kita. Nanti di atasnya saya piara ayam, di bawahnya saya piara ikan. Kita pasti bisa hidup lah, saya bilang gitu. Pokoknya begitu. Saya tidak ada sedikit pun pikiran bisa ada di Jakarta, ya toh. Pergi ke Amerika lagi segala macam. Pikiran dalam hati, pokoknya saya mau melayani Tuhan sesusah apapun. Go ahead. Karena sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan. Nah inilah yang sebenarnya saya mau. Mahasiswa, ya, Anda kalau sudah dipersembahkan kepada Tuhan, jangan jangan persembahkan, kasih, tarik balik lagi, kasih. Ini namanya pinjam, bukan dipersembahkan, betul nggak? Ngawur gimana itu? Dipersembahkan, tarik lagi, persembahkan, tarik lagi begitu. Itu bukan dipersembahkan, itu dipinjam sebentar, itu ambil kembali lagi gitu. Saudara, no. Kita persembahkan kepada Tuhan. Ya.
Tidak ada sedikit pun keinginan supaya banyak duit, kaya dan lain sebagainya. No. Ya. Saya siap di pedalaman di sana waktu itu. Tetapi kasih karunia Tuhan, ya, satu langkah demi satu langkah. Ketika kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan menuntun selangkah demi selangkah. Nah, sekarang di dalam kita di sini ada banyak mahasiswa teologi yang sudah persembahkan, dan mereka juga kita didik sedemikian dan keluar. Mereka keluar. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada ujung tombak, nggak ada gagangnya, bagaimana mau nombak, betul nggak? Itu bukan ujung tombak namanya, ya toh? Itu namanya apa? Lemparan itu, no, mata tombak saja gitu. No, ada gagang tombaknya. Perlu jemaat, ya, jemaat. Jadi setelah mereka dididik sekian lama, sekian tahun di sini, mereka dikirim keluar. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selama berpuluh tahun ini saya mengamati ya, bahwa masalah yang timbul di gereja itu adalah sulit sekali untuk membuat ideal, ya, antara yang melayani Tuhan dengan yang dilayani. Ya, di situ persoalannya. Ya, itu persoalannya. Oh, di mana-mana terjadi, saudara. Di mana-mana terjadi. Apalagi saya dengan banyak murid yang dihasilkan. Mereka nelpon saya, omong begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Saudara, kenapa? Kenapa? Jemaat mengharapkan supaya hamba Tuhannya tuh kalau bisa lebih hebat dari malaikat, betul nggak? Jemaat ngomong gitu, lebih hebat dari malaikat. Oh, khotbahnya seisi surga goncang gitu. Itu baru ya. Inilah gembala yang kita mau. Ini yang macam begini. Kalau yang lemot-lemot begitu, dia Pak Suhento, boleh nggak ya kalau dikirim pulang dan tuker lagi sama yang lain? Mau tuker bagaimana? Ya enggak, aduh, ya itu yang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saya bukan 1-2 tahun, saya sudah amatin puluhan tahun. Saya kasih tahu Anda bahwa saya sudah alami ya. Ini susah untuk mengakurkan, untuk membuat ideal ini ya. Oh, saudara, betul ya. Kamu mau orang yang pintar sekali mau melayani Tuhan, ya loh. Yang bisa tamat dokter dengan hebat sekali dan persembahkan diri untuk melayani Tuhan, semuanya model macam begitu. Oh, itu tidak banyak, saudara. Yang pintar-pintar pegang kalkulator segala macam tuh dia bara, wah, nah beli ini cuan segini, wah, gitu. Mana mau yang macam begitu, ya? Nah, waduh, ya enggak. Makanya ya orang tuanya juga anggar rekomen dia untuk jadi hamba Tuhan, gitu, ya enggak? Ya, dapat banyak dikit ya. Ingat loh, mama kali ini mau jalan-jalan ke luar negeri, sekarang mau pakai kapal punya lo. Udah bosen itu yang dia pakai bis punya, pakai kapal punya. Wah, ini hebat begitu, betul nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat menginginkan hamba Tuhan yang pintar, yang cerdas, yang hebat. Ya loh. Wih, pintar sekali, hebat sekali. Pak Alfred bilang, Pak Suhento katanya, sebenarnya jemaat GBA itu hebat juga loh, yang di daerah-daerah. mereka dengar hamba Tuhan, kan kita GBA nggak pakai undang orang lain khotbah, betul nggak? Ya loh. Kalau di sini masih saya, Stephen, Andrew, gonta-ganti yang lain. Coba kalau yang di daerah, di pulau itu, dia sendiri lagi khotbah. 1 tahun 52 minggu khotbah 52 kali. Plus Rabu malam tambah 52 kali lagi, jadi berapa tahu nggak? 104 kali. 104 kali ya toh. Ulang-ulang, ngomel-ngomel, puyeng kepala. Aduh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya saya sangat maklum ya toh. Makanya saya bilang itu tidak gampang. Nah, itulah saya sekarang, kita tidak banyak waktu lagi. Sebenarnya ini khotbah ini mestinya panjang sekali, saudara. Saya kasih tahu kamu. Maksud saya itu begini, tahu nggak? Yang mempersembahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan adalah orang yang siap menderita. Sudah siap menderita karena dipersembahkan kepada Tuhan. Sudah siap menderita. Dan jemaat pun sebenarnya mari jemaat. Ada berapa banyak Anda sudah korban untuk jemaat? Berapa banyak kita sudah korban? Ya.
Anda kalau mendapat gembala yang ya tidak bodoh sih, ya tidak pinter-pinter amat begitu, Anda sedikit menderita, ya ikut mendukung dia, ikut mendesaknya, ya kadang-kadang kan kita perlu, ya toh, ya gembalanya agak sedikit, waduh mungkin gitu ya. Kayak mobil mogok gitu, susah jalan gitu. Kadang-kadang perlu jemaat yang dorong dia, ya toh. Ayo kita cari jiwa dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengharmoniskan ya, antara yang melayani Tuhan, yang mempersembahkan dirinya dengan jemaat yang dilayani. Mengharmoniskan ini, oh ini adalah banyak hal yang sulit sekali, ya. Dua belah pihak harus ada pengorbanan. Sekarang ini tahu gak? Setelah zaman internet, kita banyak masukkan bacaan artikel, YouTube segala macam, ada respon dari berbagai, tapi responnya itu bukan 50 orang di satu daerah respon. Wah itu sih gampang tuh langsung berdiri, betul nggak? Nah responnya apa? Sporadis gitu kan? Di situ satu orang, situ satu orang. Wow, ini repot ini, ya nggak? Satu orang kamu bisa bayangkan. Ada mereka tanya sama saya, Pak Suhento, saya sudah banyak baca, nonton video Bapak lo. Saya sudah nangkap nih, udah bener ini Pak. Bisa nggak Bapak kirim orang ke sini? Kirimlah. Saya tanya, kamu satu keluarga, kamu siap korban habis-habisan untuk dia nggak? Nggak berani jawab. Ya udah. Ya. Lalu dia disuruh datang ke sana. Nanti sampai di sana apa? Menghadapi masalah besar. Satu orang. Ya. Ini orang pemula. Kalau dia tidak siap berkorban, kita di sini suruh berkorban. Ya, tamatan kita disuruh pergi sana korban, dianya nggak korban gitu. Dia cuman hanya mau menerima manisnya saja. Ya mana bisa, ya nggak? Mana bisa? Dia bilang, kamu siap korban nggak? Saya sering tanya dia, kamu siap korban nggak? Tapi ada yang bagus, ya. Ada yang bagus. Ya, dia bilang, Pak Suhento kirim saja. Dia tidak akan mati kelaparan. Pokoknya saya tanggung jawab asal dia kirim. Saya kasih tahu mahasiswa. Dia bilang, itu ada lu di sana, saya bilang. Ya. Pokoknya kamu boleh pergi. Ya. Kamu tidak akan ditelantarkan sama dia. Wow, hebat sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihatnya. Hari ini saya katakan, saya hanya mau menyampaikan ini bahwa apa? Hei, program kita, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, kita mau hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan apa? Fokus pelayanan Tuhan, perjanjian baru ini adalah menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Firman Tuhan kita sampaikan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Dan kalau ada orang percaya dan diselamatkan, Tuhan mau itu dikumpulkan dan menjadi jemaat. Dan kalau dia makin bertumbuh, dia menjadi satu agent lagi, satu jemaat lagi, yang memiliki kemampuan untuk menjangkau yang lain lagi. Oh, Anda lihat di buku tahunan 20 tahun GBIA itu, saya ada tulis tahun berapa saya sudah mulai buat rencana itu. Saya bilang kalau satu jemaat ini, ya satu jemaat dalam 10 tahun bisa mendirikan 10 jemaat yang lain. Dan yang lain 10 tahun mendirikan 10 jemaat. 20 tahun itu sebenarnya kita sudah ada 100 jemaat. Ya. Kemudian 30 tahun kita ada 1000 jemaat. Ya enggak? 30 tahun. 40 tahun jadi ada berapa? 10.000 jemaat. Seterusnya. Berarti apa? Wah, saya bilang, ya toh, 5-60 tahun ke depan anggota GBIA calon presiden menang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu sebenarnya kita bekerja untuk itu. Nah, oleh sebab itulah maka kita berkata bahwa mari diperlukan pengorbanan dari orang-orang yang mempersembahkan hidupnya
dirinya, badannya, hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan. Siap menderita. Kita siap menderita, tapi Tuhan tidak biarkan kita menderita. Syukur kepada Tuhan, betul nggak? Karena siap menderita. Tidak mencari-cari kenikmatan, siap menderita. Tetapi ternyata tidak dikasih penderitaan. Ya syukur kepada Tuhan. Dan jemaat juga sebenarnya. Jemaat ya, siap berkorban. Berapa besar pengorbanan Anda selama ini untuk jemaat, untuk pendirian jemaat? Saya bilang semua kita bisa ikut ambil bagian. Bahkan yang tua sekalipun bisa ikut ambil bagian. Anda bisa berdoa untuk mereka. Anda berdoa untuk mereka. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kemarin ya ada masalah di Pekanbaru. Saya bilang, Yosef, kamu bisa pergi ke Pekanbaru nggak untuk khotbah minggu ini? 5 jam Pak dari sini, dia bilang. 5 jam dari sini ke Semarang berarti. 5 jam. Tidak punya kendaraan lagi, mesti cari kendaraan umum. Akhirnya dia tidak bisa sampai. Akhirnya saya bilang, uangnya sudah ada, kamu segera cari motor. Ya dong. Uangnya sudah ada. Jadi kemarin sudah beli motor. Ya. Jadi beberapa yang sudah punya motor. Ya dong. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka berjuang sedemikian di sana. Dibilang, Pak, saya ini kalau saya punya pelayanan itu melewati banyak kebun-kebun sawit dan jalannya semuanya belum aspal, Pak. Ya. Boleh nggak saya beli motor yang besar, ada kopling? Saya bilang boleh saja. Halo. Begitu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita kirim mereka keluar, kita topang mereka, ya, dan berdoa juga untuk mereka. Kita tahu bahwa topangan doa kita itu sangat diperlukan oleh mereka. Oh, kesulitan itu hampir tidak bisa diinventarisasi berapa banyak sebenarnya mereka akan hadapi. Nah, saya selalu menasehatkan kepada mereka apa? Saya bilang, ya, yang pertama kali kalian sampai di sana, ya, orangnya tidak banyak, bahkan tidak ada. Anda harus berjuang sedemikian rupa. Dan bukan hanya orang jemaat 1-2 kamu yang memperhatikan kamu, bahkan semua orang memperhatikan kamu. Kamu itu seperti ikan yang ditaruh di akuarium, ya nggak? Semua orang gitu. Sepak terjang kamu semuanya diamatin orang. Sudah pasti punya itu. Dan mungkin kamu tidak pintar-pintar amat dan lain sebagainya. Tetapi satu hal saya bilang, yang kamu pasti bisa lakukan punya satu hal apa? Kasih lihat rajin. Kasih lihat rajin. Ya. Bahwa kau rajin, kau sungguh-sungguh rajin. Nah maka orang tidak akan rajin apa? Oh bukan rajin gojek, rajin cari jiwa gitu. Ya, rajin. Kamu harus rajin, ya. Rajin pelayanan. Setiap kali jemaat kasih tahu, si anu Pak katanya dia kepingin dengar kebenaran. Ayo kita pergi gitu ya loh. Tanya jemaat awal-awal Grafe itu, ya. Wow. Pak Timotius pas sama saya pergi, ingat nggak di rumah siapa itu ada temannya. Yang saya jelaskan Injil, Pak, jelaskan dengan semua. Tahu nggak dia seberapa? Too good to be true katanya tuh siapa temennya. Too good to be true. Kami 2 pulang dia nggak mau terima. Ya udah. Katanya kok masuk surga begitu gampang. Cuman bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Sebenarnya dia kepingin kayak pemuda kaya itu. Ya. Sehingga dia komentarnya apa kan? Too good to be true katanya. Ya ampun, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Satu hal yang Anda pasti bisa lakukan punya. Ya, mahasiswa yang pergi keluar kemanapun juga. Satu hal pasti bisa punya apa? Kasih lihat engkau rajin. Kasih lihat engkau rajin. Ya, itu saja sudah menimbulkan kesan positif yang luar biasa. Ya. Anda boleh tanya orang Grafe yang start awal, apakah saya malas atau rajin? Ya. Anda boleh tanya. Saya bukan suruh orang rajin kemudian saya malas. Kalau sekarang saya, tadi pagi Alyong duduk di dapur ngobrol dengan saya, dia tibanya paling jauh, tibanya paling pagi, jam 7 lewat sudah di sini. Gitu. Saudara, ya, dia lihat di HP saya ada 170-an grup. Saya bilang di HP saya ini ada 170 grup. Ya.
Semua orang bilang, mana bisa baca? Ya nggak baca lah. Saya bilang, mana mungkin bisa baca? Kecuali mereka yang tag saya, itu saya baca. Itu saja saya jawabnya setengah mati. Banyak sekali ya. Nah, dia bilang nggak penet ya jempolnya. Saya bilang saya pakai SwiftKey itu SwiftKey ya loh. Tapi kadang-kadang sampai agak baal loh, agak kebal gitu ya loh. Putar sana putar gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya jawab orang ya. Tadi malam ya, kira-kira jam 11 saya bangun. Saya tidur jam 9 lewat jam 10. Jam 11 bangun, saya nggak bisa tidur lagi. Ya udah, saya ambil handphone puter sampai jam 3 ya. Baru capek sekali, tertidur lagi gitu ya. Jam 3 lewat ya, tertidur lagi ya. Bangun sudah jam 6 gitu. Ya, kita bisa berbuat apa saja yang kita bisa lakukan. Hidup bagi Tuhan ya. Ya memang ya, usia sudah berbeda ya, usia sudah berbeda, yang dikerjakan berbeda sekarang. Puji Tuhan hari ini dengan internet begitu gampang menginjil loh. Anda tahu 170-an grup di HP saya itu berapa orang kira-kira ya? Ada Singapura punya, ada Malaysia punya, ada Hong Kong punya, ada segala macam. Dan mereka membaca. Dan mereka memberi tanggapan. Ya. Bahkan ada yang saya lihat, artikel saya dia terjemahkan bahasa Inggris pakai Google. Gitu ya. Sehingga agak kacau-kacau sih. Gitu. Dan dia post balik ke berbagai grup, akhirnya kan ke grupnya saya baca. Lah, ini kan saya tulis dalam bahasa Indonesia, tapi dia terjemahkan pakai Google dan dia post lagi gitu. Wah, tapi terjemahannya kacau-kacau kan Google gitu kan. Gitu. Sehingga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita mau melayani Tuhan, luar biasa sekali kesempatan yang ada. Ada yang mempersembahkan dirinya, hidupnya. Dan ada jemaat yang sedemikian mengerti kebenaran, yang mendukung sedemikian rupa, mendukung. Maka semakin hal ini terjadi, artinya apa? Semakin harmonis antara yang melayani dan jemaatnya, semakin harmonis. Maka jemaat itu akan berperan semakin efektif. Semakin banyak jiwa diselamatkan, semakin banyak jemaat-jemaat juga berdiri. Amin. Hidup bagi Tuhan. Ya, hidup bagi Tuhan, berani menderita demi jemaatnya. Satu, saya baca Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ya. Ibrani pasal 10. Kita tutup ini. Ibrani pasal 10. Ya. Oh sorry. Ya Ibrani pasal 10. Benar. Ibrani pasal 10. Ayat 33 dan 34. Ayat 33 dan 34. Ibrani 10 ayat 33 dan 34. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Rupanya orang Kristen ditangkap dan dijadikan tontonan waktu itu. Ya. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ya. Memang kamu telah turut ambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, orang Kristen waktu itu jadi Kristen hartanya bisa dirampas punya. Rumahnya diambil, kebunnya, tanahnya diambil. Sampai Konstantin tahun 313 mengumumkan Edict of Milan, barang siapa yang merampas harta orang Kristen harus kembalikan. Sebelum itu, jadi Kristen, kau hilang rumah, hilang kebun, hilang segalanya. Ya, Pak. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang bukan. Ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Di tempat yang lain Paulus bilang, penderitaan kamu sebenarnya kamu belum mencucurkan darah. Belum mencucurkan darah.
baru diambil hartanya, baru dijadikan tontonan, olok-olokan. Kamu belum mencucurkan darah, masih jauh itu. Tetapi saya tidak harap kita lalu bercucuran darah, ya toh. Jangan ya. Tetapi orang Kristen mentalnya, hatinya kita siap untuk Tuhan. Apapun yang terjadi. Kalau Tuhan masih menginginkan kita hidup baik-baik, indah seperti sekarang. Oh, itu puji syukur kepada Tuhan. Dan kita bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Hidup bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh terima kasih Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu. Dan kami tahu salah satunya hidup bagi jemaat-Mu. Ikut ambil bagian dalam jemaat-Mu. Di bidang apa saja. Tuhan, kiranya Engkau mengetuk hati orang-orang muda. Supaya mereka berani oleh kasih karunia-Mu mempersembahkan hidupnya untuk-Mu Tuhan. Dan itu pasti persembahan yang sangat menyenangkan hati-Mu, yang indah. Dan Tuhan, lihatlah jemaat-Mu. Kami semua di sini Tuhan, yang sudah Engkau selamatkan, mengasihi-Mu, ingin mempersembahkan juga bagian-bagian yang kami bisa lakukan Tuhan. Seluruh anggota jemaat Tuhan, kami tahu, kami ingin supaya lebih banyak jiwa diselamatkan di mana saja. Dan lebih banyak lagi jemaat bisa berdiri di mana saja. Tuhan, biarlah kami masing-masing, kami semua di sini Tuhan, kami mempunyai keinginan di dalam hati kami, tekad untuk mempunyai bagian di dalam program pekerjaan-Mu. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.